Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema firman Tuhan yang akan disampaikan berbicara tentang berkat hidup takut akan Tuhan. Kita akan baca di dalam Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Takut akan Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya. Pengertian dari takut akan Tuhan adalah menjauhkan diri dari dosa. Kita bisa baca di dalam Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Hidup takut akan Tuhan juga berarti hidup benar atau berkenan di mata Tuhan. Dan hal itu merupakan kunci membangun relasi atau hubungan seseorang dengan Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah mendengar khotbah tentang the blessed a heart of integrity, yaitu bagaimana sikap hati yang diberkati oleh Tuhan, yaitu kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, yaitu sikap, tingkah laku, perkataan kita, supaya tidak jahat. Karena mungkin bagi kita hanya kata-kata biasa, tetapi bagi orang lain itu jahat. Sudah menyinggung dan membuat orang lain menjauh dari kita, apalagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Hati-hati juga dengan gosip dan semua kata-kata sia-sia. Karena untuk membangun hubungan dengan Tuhan, perlu hati yang bersih. Itu sebabnya kita perlu bertobat, alami kasih dan pengampunan dari Tuhan, agar hidup kita berkenan pada Tuhan dan Tuhan memberkati. Firman Tuhan berkata, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, mengingatkan kita bagaimana Tuhan memberkati orang yang hidup takut akan Tuhan. Kalimat alangkah limpahnya dalam Alkitab mencatat berkat Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Hal ini membuat kita lebih bersemangat lagi untuk belajar firman Tuhan yang dapat membuat iman kita kuat. Pertama, hidup harus seturut dengan firman Tuhan agar kita berbahagia. Bicara tentang kebahagiaan, hidup bahagia adalah menjadi kerinduan bagi semua orang. Dan Tuhan menjanjikan kebahagiaan bagi orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut Tuhan dan hidup menurut perintah-perintahnya. Mazmur 128 ayat 1. Dan janji Tuhan itu pasti digenapi selama kita memiliki sikap hidup takut akan Tuhan. Percaya janji Tuhan pasti digenapi. Tetaplah pegang janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah anak kesayangan dari Tuhan. Maliaki 3 ayat 16 sampai 17. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini bicara tentang pergaulan dan pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang membuat kita berbeda. Mengapa? Karena pasti saat kita bersekutu dengan Tuhan, ada Roh Kudus yang menolong kita untuk kita
bicara sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga sikap dan tutur kata kita tidak berdosa dan menjadi umat kesayangannya Tuhan. Kedua, takut akan Tuhan tidak kekurangan kebaikan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Mazmur 31 ayat 20a. Limpah artinya cukup, tidak kekurangan, bahkan melebihi. Puji Tuhan, Tuhan melakukan melebihi yang kita pikirkan. Bisa dibaca Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kebaikan berbicara menyangkut pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 10. Puji Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita luar biasa baiknya. Sehingga kalau saya ingat-ingat kebaikan Tuhan, saya sudah hidup melewati umur 73 tahun. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan semata-mata. Haleluya. Ketiga, Tuhan memperhatikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan memberikan suatu pengharapan bagaimana Tuhan memperhatikan orang yang takut akan Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kita bisa baca di Mazmur 33 ayat 18. Mata Tuhan tertuju artinya Allah memperhatikan. Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang takut akan Tuhan. Bagaimanapun situasi yang kita alami. Terlebih kita sudah melewati saat-saat masa pandemi. Pasti semua kita pada awalnya mengalami pergumulan. Karena tiba-tiba situasi kondisi berubah drastis. Tidak bisa kemana-mana, terancam dengan virus yang mematikan. Tapi syukur kepada Tuhan yang menjadi penolong, yang mengasihi kita semua. Dia senantiasa ada dan hadir menyertai kita dan memberikan kekuatan, kedamaian di dalam hati. Kehadiran Tuhan berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Itulah jaminan yang daripada Tuhan. Keempat, Tuhan mendengarkan doa kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan saja mata Tuhan tertuju kepada orang benar, melainkan mendengarkan doa kita. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriakan mereka minta tolong. Kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 16. Orang benar di sini adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka apapun yang menjadi pergumulan kita, baik itu sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah masa depan, anak-anak, dan Tuhan tahu kerinduan kita, sampaikan itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Dia Allah yang mendengar doa kita. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang mendengar doa, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, perbuatan tangannya. Sebab itu milikilah sikap hidup takut akan Tuhan dan percaya Dia Allah yang hidup, yang menyediakan, yang menjawab segala kerinduan hati kita. Saudara, berapa banyak doa kita yang sudah dijawab oleh Tuhan. Bahkan apa yang belum kita lihat dan yang belum kita dengar,
yang belum timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pengkhotbah 12 ayat 13. Kesimpulan yang dapat kita ambil untuk mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Pertama, hidup seturut firman Tuhan, melakukan perintah-perintahnya supaya hidup kita berbahagia. Ada janji Tuhan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan kebaikan. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan. Keempat, Tuhan mendengarkan doa kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh Tuhan duduk di kaki Tuhan. Kami boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kami berbahagia. Yaitu penting untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong kami semua. Untuk kami boleh benar-benar Tuhan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi milik kesayangan Tuhan. Kami juga Tuhan, oh Bapa boleh Tuhan mengalami pertolongan Tuhan pada waktu-waktu yang tertentu. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu mendengar, yang selalu memperhatikan, yang selalu menjawab doa-doa kami. Tidak ada satupun yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan, keperluan kami. Apapun masalah, situasi, kondisi yang kami hadapi, kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah gagal. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.